Di pekan ke-37, Arsenal harus melawat ke St. James Park, markas dari Newcastle United pada Selasa 17 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Mikel Arteta tentu punya ambisi besar dalam laga ini. Pasalnya sehari sebelumnya Tottenham berhasil menang atas Burnley dan membuat posisi Arsenal di 4 besar harus tergusur. Di sisi lain, Arteta juga tak mau jika harus melepaskan jatah tiket Liga Champions ke tangan Tottenham Hotspur, dan inilah hasil dari pertandingan antara Arsenal melawan Newcastle tadi malam. Pindah ke Serie A, Juventus melakoni laga pekan ke-37 Serie A dengan menjamu lawan yang cukup berat, yakni Lazio di Juventus Stadium. Tentu laga ini menjadi ajang pelampiasan Juventus atas kekecewaan mereka setelah gagal meraih Coppa Italia saat dikandaskan oleh Inter Milan pekan lalu. Dan inilah hasil dari pertandingan antara Juventus melawan Lazio Selasa 17 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester City cuma main seri 2-2 kontra West Ham di lanjutan Liga Inggris. The Citizens campur aduk perasaannya karena bisa lolos dari kekalahan tapi makin ditempel Liverpool. Hasil seri itu membuat Manchester City masih memimpin klasemen Liga Inggris dengan raihan 90 poin dari 37 laga. Namun Liverpool baru akan memainkan laga ke-37 mereka pada Rabu 18 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Jika The Reds menang, poinnya akan terus mepet jadi 90 versus 89. Itu artinya persaingan Liga Inggris akan ketat sampai pekan ke-38. City akan hadapi Aston Villa dan Liverpool akan hadapi Wolves pada 22 Mei nanti. Ini bukan tentang pertandingan hari terakhir atau siapa yang kami lawan. Ini tentang klub dan mencoba mendapatkan 3 poin untuk memenangkan gelar. Nasib kami ada di tangan kami sendiri. Tegas Jack Grealish seperti dilansir Sky Sport. Antonio Rudiger akan segera berpisah dengan Chelsea. Rudiger memastikan bahwa dirinya meninggalkan The Blues bukan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pihak klub. Rudiger bergabung dengan Chelsea pada tahun 2017. Dia kemudian berhasil menjelma menjadi dinding yang kukuh untuk pertahanan The Blues. Kontrak Rudiger di Stamford Bridge akan tuntas pada akhir musim nanti. Namun sang bek sudah memutuskan untuk tidak menambah masa baktinya di klub. Rudiger selanjutnya akan melanjutkan karirnya di Real Madrid. Dia akan bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut dengan status bebas transfer. Namun dia mengatakan sanksi yang didapat The Blues dari pemerintah Inggris bukanlah penyebab dirinya hengkang. Saya tidak ingin membahas terlalu dalam. Ada peluang tapi sanksi bukan masalah, ujar Rudiger kepada BT Sport. Ada satu cerita tersisa dari final Piala FA Chelsea versus Liverpool. Aksi berkelas Jordan Henderson yang berlari demi memeluk dan kuatkan Mason Mount. Seperti diketahui, Mason Mount begitu terpukul di lapangan tatkala eksekusi penaltinya gagal. Pemain berusia 23 tahun itu tertunduk lesu ketika laga tuntas. Saat itu para pemain Liverpool berselebrasi. Mereka bersuka cita setelah sukses raih 2 trofi domestik musim ini. Akan tetapi ada satu pemain Liverpool yang justru menghampiri Mount. Dia adalah sang kapten Jordan Henderson. Henderson berlari kecil dan menghampiri Mason Mount. Ia kemudian mencium kepala Mount yang sedang jongkok lalu memeluknya. Henderson diyakini menguatkan juniornya di timnas itu. Keduanya memang sudah bahu-membahu di skuad The Three Lions. Aksi Henderson dinilai berkelas, pun para fans sepak bola juga turut menguatkan Mount di sosial media.
Musim 2021-2022 menandai musim terakhir Luis Suarez berkostum Atletico Madrid. Bomber top Uruguay tersebut dipastikan akan pergi di akhir musim ini. Suarez digait Los Colchoneros secara cuma-cuma setelah meninggalkan Barcelona pada 2020 dengan kesepakatan kontrak 2 tahun. Bersama Atletico, El Pistolero telah membuat 81 penampilan dengan sumbangan 34 gol di seluruh kompetisi. Sebanyak 21 gol dicetak Suarez di musim pertamanya untuk memimpin Atletico menjadi kampiun La Liga. Pada musim ini hanya 13 gol yang bisa dibukukan Suarez seiring kegagalan Atletico bersaing dengan Real Madrid. Masa depan Luis Suarez sendiri sudah menjadi spekulasi sejak beberapa bulan terakhir. Pada prosesnya, Atletico mengonfirmasi kepergian Suarez jelang pertandingan kandang terakhir dengan melawan Sevilla pada Senin 16 Mei 2022 waktu Indonesia Barat. Xavi berhasil mengantarkan Barcelona mengamankan posisi kedua di La Liga musim ini. Namun, dia menginginkan timnya bisa bersaing memperebutkan gelar pada musim depan. Xavi mengambil alih kursi kepelatihan Barcelona pada November 2021. Saat itu, Blaugrana mendekam di urutan ke-9 di La Liga. Sejak saat itu, performa Barcelona terus meningkat. Alhasil, saat ini mereka menempati posisi kedua di La Liga. Setelah finish kedua musim ini, Xavi menginginkan Barcelona untuk tancap gas pada musim depan. Dia berjanji akan membawa Blaugrana bersaing meraih gelar pada musim depan. Kami akan bersaing untuk semua gelar musim depan. Musim depan kami ingin lebih kompetitif. Kami akan bekerja mulai awal musim panas, ujar Xavi dilansir Barca Universal. Masa depan Mbappe menjadi rumor panas saat ini. Sebab kontrak penyerang 23 tahun itu akan habis di PSG. Saat ini PSG tengah berusaha mempertahankannya. Namun Les Parisiens harus bersaing dengan Real Madrid yang juga mengincarnya. Namun tak lama ini Mbappe mengeluarkan pernyataan ke Daily Mail akan membuat keputusan dalam waktu dekat. Saya akan secara resmi mengumumkan keputusan saya tentang masa depan sebelum saya bergabung dengan tim nasional Prancis pada bulan Juni, katanya seperti dilansir Daily Mail. Di PSG, Kylian Mbappe sendiri mampu membuat 168 gol dan 87 assist dari 216 penampilan. Ia sudah mempersembahkan 4 titel juara Liga Prancis, 3 Piala Prancis, 2 Piala Liga Prancis, 2 Piala Super Prancis, dan sekali mengantar PSG menjadi runner-up Liga Champions. Kekalahan dari Inter Milan di final Coppa Italia Kamis 12 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat memastikan Juventus tidak meraih 1 gelar pun pada musim ini. Bianconeri mengulang torehan buruk 10 tahun lalu. Di Serie A, Juventus sudah dipastikan finish di posisi keempat. Sempat punya peluang mengangkat trofi di Piala Super Italia, Juventus juga dikalahkan Inter. Sementara itu di Liga Champions, langkah Juventus cuma sampai babak 16 besar. Dusan Vlahovic dan kawan-kawan disingkirkan oleh Villarreal. Massimiliano Allegri menilai musim yang sulit seperti yang tengah dialami Juventus memang kadang terjadi. Setidaknya Allegri puas karena Juventus lolos ke Liga Champions. 1 poin lagi AC Milan akan membawa mereka meraih Scudetto. Milan cuma butuh hasil seri kontra Sassuolo, Inter juga harus menang sembari berdoa tim sekotanya kalah. AC Milan akan bertamu ke Sassuolo dan Inter Milan akan menjamu Sampdoria. Laga akan dilakukan serentak pada 22 Mei mendatang. Milan setidaknya hanya butuh 1 poin untuk kunci titel Scudetto. Itu akan membuat poin mereka jadi 84. Andai Inter menang nantinya, poin Dzeko dan kawan-kawan akan sama 84. Namun Inter harus gigit jari karena kalah head-to-head dengan Milan di musim ini. Inter Milan hanya bisa berdoa agar AC Milan kalah, sehingga poin Milan tetap 83 dan Inter jadi 84.